Kembali di dialog tentang tren korupsi di Indonesia dan masih bersama Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yunto. Dan pemirsa, kami masih mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811833551 atau melalui pesawat telepon di nomor 02152900 atau 02152900 Saya kembali ke Mas Emerson. Ya. Son, ini kalau kita bicara soal tadi itu adalah hukuman kurungannya. Penjara ya, yang dinilai sangat tidak maksimal atau bahkan tidak optimal juga gitu ya. Betul. Nah, selain hukuman kurungan itu kan sebetulnya juga ada uang pengganti yang biasanya juga diterapkan gitu kan. Nah, ini gimana sebetulnya dari penelitian ICW? Jadi begini, di tahun 2015 semester 1 kita mencatat ada kerugian negara dari sejumlah kasus yang kita pantau 600 miliar yang kemudian dibebankan kepada koruptor lewat uang pengganti, vonis hukuman. Uang pengganti hanya sekitar 63 miliar, artinya tidak sampai 10%. Sorry. Artinya misalkan uang yang sudah dikorupsi oleh koruptor itu sekitar 600 miliar. Harusnya idealnya 600 miliar juga seimbang. Dan ini vonis hanya menerapkan sekitar 10%. Kurang dari 10%. Jadi begini, kalau di Undang-Undang Tipikor itu jelas menyebutkan bahwa uang pengganti sebesar-besarnya adalah sebesar uang yang Anda korupsi, yang terdakwa korupsi. Nah, kalau jumlahnya 600 miliar, idealnya 600 miliar. Ya. Tapi 600 miliar yang dibebankan hakim pada koruptor 63 miliar. Nah, kenapa ini untung banyak dong koruptor? Jadi ya betul, menang banyak kalau bahasa sekarang ini. Jadi menang banyak begini. Memang ya hitung-hitungannya matematis adalah apakah dia memang menerima sekian banyak atau ada courting dari hakim. Di beberapa kasus juga kita temukan misalnya begini. Si koruptor itu kan sekarang ini nggak takut nih kalau dihukum berapa, nggak takut, yang takut dia miskin. Nah, makanya ada juga temuan laporan ada seringkali bermain-main di wilayah uang pengganti. Yaudah lo hukum gua 3 tahun 4 tahun nggak apa-apa, tapi uang pengganti jangan seperti yang gua korupsi, dikurangin dong, karena uang itu bisa misalnya menghidupi dia selama dalam penjara atau tanda kutip menyuap aparat penegak hukum. Ini Anda ingin mengatakan bahwa transaksi mafia hukum, mafia peradilan ini juga termasuk di uang penggantinya. Betul, itu. Ada pergeseran. Kalau dulu kan banyak kalau transaksi itu mengurangi hukuman. Ya. Kalau mengurangi hukuman ini agak berat sekarang. Jadi yaudah mengurangi hukuman nggak dapat, mengurangi uang pengganti. Jadi uang pengganti sekian. Misalnya dari korupsi 30 miliar, uang pengganti 5 miliar aja. Nah, artinya apa? Ada sisi 25 miliar yang itu entah berantah gitu ya. Plus juga misalnya begini, di Undang-Undang Tipikor jelas menyebutkan kalau ente nggak bayar uang pengganti 5 miliar tadi yang dibebankan hakim, Anda cukup misalnya menjalani hukuman tambah 6 bulan penjara. 5 miliar 6 bulan penjara, itu dia akan ambil 6 bulan penjara bos daripada bayar 5 miliar. Nah, ya artinya apa? Negara rugi banyak banget. Udah uang pengganti nggak dapet, kemudian negara membiayai dia selama dalam penjara, dan ya lagi-lagi tadi efek jerahnya nggak akan muncul karena mereka masih mapan. Nah ini sebetulnya Mas Emerson, kalau kita bicara tadi ada hukuman yang tidak optimal, terus ada uang pengganti yang juga tidak optimal. Ini terjadinya di mana? Artinya apakah hanya di KPK dan Pengadilan Tipikor yang di Jakarta, atau sebetulnya ini hampir merata ya? Merata. Hampir merata di banyak tempat, dan kemudian tidak hanya KPK, tapi ada juga ketika kasus itu dibawa ke Pengadilan Tipikor, hanya 2 institusi yang bisa menangani, KPK dan institusi kejaksaan. Kita melihat kecenderungan tuntutan jaksa untuk KPK jauh lebih tinggi daripada jaksa dari kejaksaan gitu. Ya. Dan bicara soal pengganti lebih maksimal KPK. Nah, ini yang harusnya menjadi keseragaman gitu. Jangan 2 institusi ini berbeda soal diskresi. Boleh nggak kalau saya katakan gini, ini kan sebetulnya korupsi, terus terorisme dan narkoba segala, kalau saya tidak kalau saya tidak salah itu termasuk dalam kejahatan luar biasa. Betul. Di undang-undangnya itu. Betul, kan. Artinya urgensi bahwa ini sebuah kejahatan yang luar biasa itu kurang bisa bukan tidak dipahami, tapi tidak tidak menjadi satu frame bersama dari kejaksaan dan juga hakim di Pengadilan Tipikor, banding dan juga kasasi. Yang kita lihat kan kecenderungannya hanya hakim Mahkamah Agung saja yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Indikatornya jelas, hukuman buat dari Pak Artijo misalnya, salah satu contoh, hukumannya maksimal betul. Ya. Selain penjara, uang pengganti, denda yang tinggi, ada misalnya tambahan pencabutan hak-hak politik dia. Nah, ini tidak masuk nih di tingkat-tingkat pengadilan negeri dan tingkat banding. Nah,
Kita berharap waktu itu juga apa yang salah sebetulnya? Saya pikir begini, selain soal paradigma, di tingkat Mahkamah Agung sendiri sebenarnya harus juga didorong bahwa menghukum koruptor dengan sangat maksimal. Enggak, kan kalau kita bicara sistem peradilan, ini kan jelas yang pengadilan negeri, banding itu kan jelas di bawah MA gitu kan. Betul, sepanjang Ketua Mahkamah Agung tidak menyatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan sepanjang tidak menghimbau atau menginstruksikan hakim-hakim menjatuhkan hukuman yang juga sangat maksimal, ya orang nggak akan hukum maksimal. Tapi kan hakim juga punya subjektivitas dalam memberikan vonis. Ada isu soal independensi hakim. Tapi hakim juga harus lihat bahwa kondisi negara saat ini yang sudah sangat luar biasa korupsinya gitu ya. Harusnya menempatkan ini sebagai kejahatan luar biasa dan menghukum koruptor dengan cara luar biasa. Boleh nggak kalau saya misalkan sebagai orang awam gitu ya, mungkin curiga gitu pada akhirnya bahwa hakim juga banyak yang bermain sebetulnya di tingkat negeri dan banding. Itu bukan pikiran yang keliru ya, karena faktanya begini, ada sekitar 7-8 hakim tipikor yang tersandung dalam kasus suap. Itu hanya bicara soal menurunkan hukuman atau membebaskan pelaku terdakwa kasus korupsi, atau juga misalnya menyingkirkan nama-nama yang dicurigai agar tidak masuk dalam putusan pengadilan. Ada Setiabudi Nur Cahyo di pengadilan tipikor di Bandung, kemudian beberapa nama lagi ya, misalnya Ramlan Comel, kemudian Kartini Mulyadi dan sebagainya, dia hakim pengadilan tipikor yang jadi terdakwa dalam perkara korupsi. Dan mereka bicara soal transaksi itu, Bos. Artinya kalau iya, dengan kondisi seperti ini, kita sepakat bahwa korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa. Betul. Terus kemudian sistem peradilan kita, kalau boleh dikatakan orang banyak menyebut ada mafia peradilan di sana. Betul. Artinya ini sampai kapan juga nggak akan selesai. Betul. Artinya kalau bicara soal korupsi sebagai kejahatan luar biasa, semuanya harus dibuat luar biasa. Pengawasan Mahkamah Agung juga luar biasa. Okay. Kemudian bagaimana penjatuhan sanksi buat misalnya mereka yang terbukti bersalah juga harus luar biasa. Mas Emerson, ini ada satu penelpon, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud. Selamat pagi Pak Mahfud. Pak Mahfud. Selamat pagi. Iya, nampaknya terputus. Nanti kita akan coba menyambungkan kembali. Pak Mahfud. Iya, nanti kita akan sambung lagi. Mas Emerson, ini artinya kalau dengan kondisi yang seperti ini, saya ulangi kembali bahwa mengapa ini menjadi kejahatan yang luar biasa, karena memang pelakunya juga luar biasa banyaknya. Betul, ini kan termasuk sebagai kejahatan white collar crime. Jadi nggak mungkin orang-orang biasa itu melakukan praktek korupsi kalau dia tidak punya kedudukan, jabatan dan sebagainya. Selain itu juga kalau kita bicara ini soal luar biasa, kalau maling ayam biasanya itu, kalau ketahuan, ketangkep, dia tutup kepalanya karena dia malu kan. Betul. Nah kalau ini kan kebanyakan enggak, malah dada-dada senyum. Itu yang bikin ini jadi luar biasa. Betul, itu yang membuat yang kita agak prihatin begini, korupsi sebagai kejahatan luar biasa, hukumannya tidak lagi luar biasa. Ada remisi pembebasan bersyarat dan sebagainya. Bahkan yang kemarin juga ada remisi khusus ya. Betul, remisi khusus. Pak Mahfud sudah tersambung kembali. Pak Mahfud. Iya, halo. Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Mahfud. Silakan apa ya? Saya mau ditelepon. Saya mau disuruh bicara apa? Ya, Pak Mahfud, ini tanggapannya soal hukuman-hukuman, tren hukuman vonis bagi para koruptor yang kok setiap tahun ini malah jadi turun. Menurut Pak Mahfud apa yang terjadi? Ya itulah, menurut saya kesadaran kita untuk memerangi korupsi seperti dulu yang menjadi alasan penting dari kita melakukan reformasi itu sekarang melemah gitu ya. Dulu kan kita mau memerangi korupsi karena sebenarnya semua persoalan di negeri ini yang paling besar kan didominasi oleh korupsi, sehingga negara karut marut, ekonomi rusak, politik rusak dan sebagainya. Nah, itu dulu menyebabkan kita melakukan reformasi, dan kita dulu bersemangat sekali menghukum korupsi dengan hukuman yang berat, bahkan dengan mekanisme atau prosedur yang diatur secara khusus dengan membentuk KPK, didahului dengan LKPN itu ya, lembaga pengawas kekayaan negara yang dipimpin oleh Yusuf Shakir, lalu KPK, lalu PPATK dan sebagainya. Semuanya sebenarnya maksudnya untuk memberantas korupsi dengan hukuman yang berat. Tetapi lama-lama hukuman untuk korupsi ini
malah menjadi hukuman biasa-biasa saja. Di selain hukumannya biasa-biasa saja, kemudian juga para koruptor itu lebih lebih mudah menikmati fasilitas, sehingga di penjara ataupun tidak di penjara sepertinya ya bagi mereka sama saja, hanya pindah tempat gitu. Padahal kita sebenarnya ingin membuat takut kepada orang-orang lain dan membuat jera kepada pelaku korupsi itu agar bisa menyelamatkan bangsa ini, sehingga para koruptor itu seharusnya dihukum dengan serius ya. Tetapi lama-lama ini menurun gitu kesadaran kita untuk itu. Ini karena Pak Mahfud, boleh nggak kalau saya katakan, apakah boleh kalau saya katakan pejuang-pejuang yang memerangi korupsi ini sekarang semakin kurang semangat lagi, atau sebetulnya sistem peradilan kita justru lebih terkooptasi oleh orang-orang yang koruptif cara berpikirnya? Iya betul. Jadi begini, di dalam teori konsolidasi demokrasi itu berdasar hasil penelitian yang dilakukan oleh Huntington dulu, begini, perubahan dari negara otoriter menjadi demokrasi itu memerlukan dua kali pemilu. Pemilu pertama biasanya terjadi perdebatan, terjadi anomali dan sebagainya ya, sehingga masih agak ribut. Tetapi pemilu kedua itu sebenarnya sudah harus pemantapan demokrasi, sehingga semuanya lebih tertib, hukumnya lebih jelas dan sebagainya. Tetapi ini ternyata di tempat kita sesudah pemilu kedua, ya pemilu kedua itu tahun 2004, sesudah itu kira-kira tahun 2006 dan seterusnya itu terjadi arus balik, ya terjadi arus balik di mana politika itu berbelok ke arah otoriterisme karena dikuasai oleh elit politik yang bekerja secara oligarkis gitu, bukan lagi demokratis. Nah akibatnya apa? Akibatnya juga banyak lembaga-lembaga politik kita yang semangatnya tidak semangat anti korupsi, bahkan korupsi itu sendiri ada di situ. Baik. Nah akibatnya apa juga? Akibatnya banyak pejuang-pejuang korupsi kemudian diisolasi kemudian dikalahkan oleh permainan opini, permainan tekanan publik, bahkan ada teror-teror dan sebagainya kalau kita lihat akhir-akhir ini. Nah saya kira ini buruk bagi perkembangan negara kita. Pak Mahfud, ada satu fenomena, Pak Mahfud, ada satu fenomena yang menjadi wacana saat ini adalah Undang-Undang Tipikor itu akan dimasukkan ke dalam KUHP. Apakah ini salah satu dampak dari apa yang Pak Mahfud sebutkan tadi? Atau bagaimana Pak Mahfud melihatnya? Iya, mungkin itu bukan dampak langsung dari fenomena itu, tetapi mungkin orang memang berpikir secara akademisnya, ini kan disusun oleh para ahli ya, rancangan undang-undang hukum pidana yang baru ini. Akademisnya mungkin mereka berpikir kitab undang-undang hukum pidana itu harus memuat semua jenis tindakan pidana yang harus diancam hukuman gitu ya. Itu akademisnya. Tetapi itu menurut saya sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin karena dua hal. Pertama, tindak pidana itu selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga kejahatannya pun menjadi lebih canggih yang mungkin tiba-tiba muncul pada saat KUHP sudah jadi, padahal KUHP-nya tidak memuat. Nah itu contohnya banyak sekali ya, undang-undang tentang ITE. Dulu kita punya undang-undang pidana, tidak ada tiba-tiba muncul. Misalnya undang-undang tentang narkoba, undang-undang tentang human trafficking misalnya, kemudian terorisme. Nah ke depan juga pasti akan muncul tindak pidana baru yang tidak mungkin ditampung oleh satu kitab undang-undang hukum pidana. Artinya, oleh sebab itu pikirannya memang Pak Mahfud, ini kan ada pilihan-pilihan Pak Mahfud. Nah kalau menurut Pak Mahfud saat ini, apakah dibiarkan undang-undang tipikor ini menjadi istilahnya spesialis seperti itu terpisah dari KUHP atau bagaimana menurut Pak Mahfud? Iya, saya masuk ke situ. Oleh karena pikirannya terlalu akademis, sebenarnya kita harus berpikir ada tindak pidana yang memang diletakkan di luar KUHP. Satu karena perkembangan situasi. Yang kedua, karena tindak pidana korupsi ini adalah khusus, terorisme adalah khusus. Misalnya, narkoba misalnya bisa dianggap khusus, itu harus diletakkan di luar KUHP gitu. Itu tidak apa-apa. Artinya
jangan berpikir semua KUHP itu menampung semua hal. Oleh sebab itu, karena itu tidak mungkin, maka dari sekarang tindak pidana korupsi yang sifatnya khusus, tindak pidana narkoba dan terorisme, menurut saya ada di luar tidak apa-apa. Dan itu akan lebih bagus seperti yang ada sekarang. Dan percayalah tidak akan mungkin dihindari, suatu saat memang harus ada hukum-hukum yang ada di luar KUHP. Oleh sebab itu dari sekarang pun kita harus menerima kenyataan itu. Tipikor misalnya ada di luar seperti yang ada sekarang ini. Pak Mahfud, nanti kita akan coba tampilkan kutipan pernyataan dari akademisi yang mengatakan bahwa Undang-Undang Tipikor akan semakin diakui karena masuk ke dalam KUHP. Kewenangan penyidikan kasus korupsi bukan hanya menjadi tugas kepolisian saja, tetapi juga KPK dan Kejaksaan. Tapi ini poinnya akan lebih diakui seperti itu. Apakah ini menjadi satu poin prioritas atau bagaimana sebetulnya dalam upaya pemberantasan korupsi, Pak Mahfud? Ya, dari satu segi dia bisa mengatakan akan lebih diakui. Tetapi sebenarnya sekarang ini sudah lebih diakui karena dianggap sebagai tindak pidana yang khusus, ada di luar KUHP. Itu kan tinggal cara menjelaskannya saja gitu ya. Kalau masuk bisa dikatakan lebih diakui karena menyatu. Tetapi orang lain bisa mengatakan seperti justru lebih diakui sekarang. Dibedakan dari tindak pidana biasa. Sekarang tinggal pilihan kita mau apa. Menurut saya memang lebih baik tetap ada di luar KUHP gitu. Dengan prosedur-prosedur khusus dan ancaman-ancaman hukuman yang khusus juga. Baik. Pak Mahfud, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Mas terima kasih juga ya. Sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.